الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وسكنتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Khatul Islam wal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kajian rutin di setiap malam Ahad, pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih pada bab Al-Mubadarah ilal khairat, bersegera untuk menyegerakan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadis yang ke-6, hadis yang dibawakan atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkaitan tentang sebuah Yaumul Khaybar, pada hari Khaybar atau yang dikenal dengan perang Khaybar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la'utiyanna hadhir rayah, akan aku berikan ar-rayah. Ar-rayah itu salah satu simbol peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya berupa seperti liwak ataupun bendera. Rajulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aku berikan bendera ini kepada seorang laki-laki. Yuhibbullahu wa rasuluhu, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan peperangan ini melalui perantara tangan dari orang yang telah diberikan ar-rayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar radhiyallahu an, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ma ahbabta al-imarah illa yawma idzin fatasawartu laha, ya, maka tidaklah, ya, engkau menyukai, mencintai bahwasanya al-imarah, ya, tentang tanda-tanda ataupun peristiwa-peristiwa yang akan menimpa ini pada perang Khaybar. Fatasawartu, ya, tasawartu ay wasabta muttali'an, ya, engkau akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, rajaan an udiyalah, ya, dia berharap atas apa yang ia dakwahkan, yang ia sampaikan kepadanya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa'aqahu iyyaha, maka Nabi pun memberikan ar-rayah tadi, ya, bendera kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wa qala imshi wa la taltafit, berangkatlah kamu, ya, bersegera, tunaikanlah apa yang menjadi perintah, instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaltafit hatta yaftahallahu alaihi, janganlah engkau berpaling sedikit pun atau tengok kanan kiri, ya, pokoknya terus bismillah, ya, tawakkaltu ala Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan peperangan ini melalui perantara. Asara Ali syai'ah, maka sahabat Ali ketika mendapatkan amanah
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun bergegas ya, berjalan, kemudian thumma waqafa wa lam yaltafit, dan akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib pun berdiri dan tidak berpaling sedikit pun atau tidak tengok kanan dan kiri. Fasaraha ya Rasulullah, dengan suara yang lantang, yang keras ya, artinya beliau siap menerima apa yang diinstruksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, siap wahai Rasul ya. Kalau bahasa sekarang ya, untuk perang siap komandan, jadi siap untuk menjalankan tugas yang mulia. Maka kata Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa saya harus memerangi manusia? Qala qatiltum hatta yashhadu an la ilaha illallah, perangilah mereka wahai Ali radhiyallahu anhu sampai mereka ini benar-benar menyaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perangi semuanya, bunuhlah semuanya sampai mereka ini masuk Islam, sampai mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa'idha fa'alu dhalik, kalau mereka ini sudah masuk Islam, maka tidak boleh kalian atau kamu perangi atau kamu bunuh mereka. Kenapa? Karena di dalam Islam ini yang kita lihat itu amal secara zahir ya. Jadi secara zahir, adapun batin itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi kalau mereka ini ada musuh, kemudian tiba-tiba langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh diperang, tidak boleh dibunuh ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, faqad mana'u minka dima'ahum, maka terhalangi darimu, tidak boleh kamu untuk mengambil ataupun menumpahkan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan juga mengambil, merampas, mengambil ghanimah dari harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali yang engkau lakukan itu sesuai dengan haknya, hak Islam, artinya dia murtad atau dia kafir atau yang lainnya, itu namanya berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini yang berkaitan tentang perintah untuk bersegera melakukan kebaikan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antara syahid dari bab ini, imshi wa la taltafit, Nabi mengatakan bersegera, bismillah, jalankan, nggak usah berpikir panjang, ini sebuah kebaikan ya. Peperangan adalah sebuah kebaikan, jihad fisabilillah. Maka sahabat Ali pun dengan suara yang lantang, bismillah ya, langsung menerima mandat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peperangan ya, yang kita kenal dengan perang Khaybar ya, ini para ulama menjelaskan bahwa perang Khaybar itu khilaf di antara mereka ya. Ada beberapa riwayat, kata Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa peperangan ini, perang Khaybar, terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ini riwayat dari Ibnu Ishaq. Riwayat yang kedua, Al-Waqidi mengatakan bahwa perang Khaybar ini terjadi pada bulan Safar atau Rabiul Awal pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian kata Ibnu Sa'ad rahimahullah, beliau berpendapat bahwa perang Khaybar ini terjadi berkecamuk pada bulan Jumadil Ula pada tahun ke-7 Hijriah. Dan pendapat yang keempat dari Imam Az-Zuhri rahimahullah dan juga Imam Malik dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan Muharram pada tahun ke-6 Hijriah ya. Jadi kalau dalam peperangan memang khilaf di antara para ulama ya, kapan terjadi peristiwa daripada perang Khaybar. Intinya ya, dari beberapa riwayat ini tidak jauh ya, perbedaannya hanya 2 bulan saja. Artinya memang peristiwa Khaybar itu memang peristiwa yang besar yang dilakukan kaum muslimin untuk
menyerangnya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan sekutu-sekutu mereka. Saat kaum muslimin menempuh dalam sebuah perjalanan yang jauh, ya, terletak antara Khaybar dan Ghatfan, ya. Jadi untuk mencegah dari Bani Ghatfan membantu orang-orang Yahudi ini, Bani Ghatfan ini termasuk daripada sekutu orang-orang Yahudi yang terus memerangi kaum muslimin. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia menjelaskan dalam syarah hadis ini, perang Khaybar ataupun pada hari Khaybar itu di mana Khaybar ini khusun mazara'atikan al-Yahud, di mana itu sangat mendekati, yang sangat jauh letaknya, ya. Jadi letaknya sangat jauh, dan itu beberapa tempat yang biasa digunakan cocok tanam pertanian dari orang-orang Yahudi. Jaraknya kurang lebih, ya, dari Madinah itu 100 mil, ya. Madinah sampai Khaybar kurang lebih 100 mil. Asy-Syimalul Gharbi, ya. Jadi utara barat daya. Jadi masih ke utara, kemudian agak condong ke barat. Fataha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan perang Khaybar ini, ya. Di antaranya yang ditaklukkan oleh kaum muslimin pada perang Khaybar itu penaklukan benteng Naim, ya. Penaklukan benteng Naim ini benteng yang kokoh, yang kuat, yang biasa dilakukan, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang, ya, sekutu-sekutu mereka. Maka penaklukan benteng ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari untuk mengambil alih, ya. Menaklukkan benteng Naim itu membutuhkan sekitar 10 hari saat pengepungan kaum muslimin yang pada waktu itu dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ini benteng Naim ditaklukkan kaum muslimin di bawah komando sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kurang lebih sekitar 10 hari. Kemudian penaklukan pada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu menaklukkan benteng As-Sa'ab, ya. Jadi benteng As-Sa'ab dan benteng Qal'ah Zubair ini berhasil juga ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Dan benteng ini dihuni kurang lebih ada 500 personel, ya. Jadi pasukan perang untuk menaklukkan benteng ini, kaum muslimin menaklukkan benteng As-Sa'ab dan Qal'ah Zubair ini kurang lebih itu hanya 3 hari. Jadi lebih lama benteng Naim tadi 10 hari. Adapun benteng Sa'ab ini hanya membutuhkan waktu 3 hari. Ini hancurlah, ya. Kemudian berhasil, ya, dimenangkan oleh orang-orang kaum muslimin. Dan yang ketiga penaklukan benteng Ubay, ya. Jadi benteng Ubay ini yang terkenal juga miliknya orang Yahudi. Maka benteng Ubay ini berhasil, ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin sebagaimana kekuatan kaum muslimin, ya, pengepungan ini kurang lebih selama 14 hari dan akhirnya meminta damai, ya. Ini penaklukan benteng yang dimiliki orang-orang Yahudi di perang peristiwa Khaybar, yang mana itu semuanya adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam a'azanillahu wa iyyakum, terkait tentang hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah ar-rayah, ya, bendera. Bendera ar-rayah yang diberikan kepada seorang laki-laki yang mana itu nanti dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Ar-rayah ini kata Syekh Utsaimin, hiya ma yusama indana al-alam. Jadi rayah ini seperti, ya, simbol atau tanda. Yahmiluhu al-qa'id min ajli an yahdiya bihil jash, ya, jash, ya. Jadi ar-rayah ini al-alam yang biasa dipegang ataupun yang diangkat oleh panglima besar, al-qa'id, ya, komandan besar. Ini yang dimaksud dengan ar-rayah, ya. Kemudian ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
Fama tamna'tu al-imarah illa yawma idin raja'an an yusibahu ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan orang yang bisa mendapatkan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan suatu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu pada malam hari tilkal lailah yakhuduna wa yul'ikuna wa yudrikuna kulla minhum yarju an yu'taha. Jadi di malam hari ini semua para sahabat ini berharap kira-kira siapa yang akan didapatkan yang akan mendapatkan ar-rayah tadi, bendera. Itu di masa Nabi kan bendera hitam itu tadi. Itu simbol dalam sebuah peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil ataupun yang diangkat oleh panglima besar. Dan semua para sahabat itu mereka berharap siapa kira-kira siapa gerangan yang akan mendapatkan bendera ini tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu, kemudian ketika di pagi harinya, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, putra dari paman beliau Abu Thalib. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat yang lainnya itu merasa iba. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib, innahu yastaki aina, dia itu sedang mengalami rasa sakit di salah satu atau di kedua matanya. Jadi mungkin para sahabat yang lain merasa iba, buat diserahkan kepada kita saja, tidak usah kepada Ali, yang sahabat Ali kan sedang sakit. Ini menunjukkan apa? Bahwa para sahabat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kita kan justru malah kita ditawarkan, kamu dulu yang mendapatkan bendera itu, kamu kan belum menikah. Kalau kita memang seperti itu. Tapi kalau sahabat ini tidak, semua ingin mendapatkan bendera yang ingin diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat. Justru mereka itu berharap bisa mendapatkan bendera dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat menyampaikan sahabat Ali sedang sakit di salah satu matanya. Indahu waj'un fi 'aini, dia sedang sakit di matanya. Fada'a bihi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengurungkan niatnya. Ketika beliau ini dikabarkan oleh para sahabat bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib ini sedang sakit, Nabi juga tidak mengatakan ya sudah kasih udzur, akan saya berikan bendera kepada yang lainnya, tidak. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi disuruh memanggil, panggil sahabat Ali, coba panggil Ali ke sini. Faja'a fabasaqa fi 'aini fabaraka. Kemudian ketika Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib ini, dan datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Nabi langsung meludah. Jadi matanya yang sedang sakit, matanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu langsung diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan meludah besar. Jadi meludah kecil, memang itu adalah doa. Dan ludahan Nabi itu berkah, keringatnya Nabi berkah, habis bekas minumnya Nabi juga berkah. Ini tidak bisa diikuti oleh seorang pun. Jadi kalau ada kiai, ustaz, tokoh agama kemudian habis minum ngalap berkah dari bekasnya, itu tidak ada keberkahan sama sekali. Yang ada keberkahan hanya pada Nabi. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Nabi mengambil air wudhu itu, mereka para sahabat pun juga ingin mendapatkan bekas sisa dari Nabi SAW. Akhirnya air liurnya Nabi pun ketika meludahi di salah satu matanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu, seketika langsung sembuh. Bayangkan, ini menunjukkan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari doa beliau dan dari air liurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kita praktekkan, jangan kita praktekkan anak antum sedang sakit kemudian diludahi nangis, tidak akan menambah kesembuhan, tapi malah menambah nangis dan tidak akan mendapatkan kesembuhan langsung. Ini khusus pada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi salah satu mata dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan langsung sembuh. Ka'allam yakun bihi waj'un fil hal, seolah-olah mata sahabat Ali itu tidak pernah sakit,
Misalkan seperti pelaan, kemudian diludahi. Setelah Nabi meludahi, mata yang sedang pelaan itu langsung sembuh seketika. Seperti nggak ada bekas sakitnya. Ya, ini keistimewaan keberkahan dari air liurnya, air ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tadi, ya, memberikan ar-rayah, ya, tuma'atahu ar-rayah, diberikan bendera hitam tadi, ya. Wa qala lahu imshi wa la taltafit. Wahai sahabat Ali, hendaknya engkau langsung bergegas, bersegeralah, jangan tengok kanan kiri, hatta yaftahallahu, sampai Allah memenangkan peperangan Khaybar itu melalui perantara. Fa'ala radhiyallahu fa'ali radhiyallahu sallam, ya. Ya, Ali radhiyallahu an falamma masya qalilan waqafa. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ini jalan, maka dia berhenti sejenak. Walakin lam yattafit, tapi beliau ini tidak tengok kanan kirinya. Kenapa? Karena itu perintah dari Nabi. Udah bersegera berjalan, nggak usah tengok kanan kiri. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la taltafit. Karena pesan dari Nabi, jangan tengok kanan kiri. Pokoknya langsung, ya. Kalau orang Mesir bilang alatul, jadi langsung terus, nggak usah tengok kanan kiri. Fasaraha bi'a'la sauti. Maka sahabat Ali radhiyallahu an ketika beliau ini siap menjalankan tugas sebagai panglima besar, ya, untuk memenangkan penaklukan dari, ya, orang-orang Yahudi, benteng-benteng tadi, maka sahabat Ali mengatakan, wahai Rasul, ya, ala madza uqatiluhum, ya, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perangi manusia, sampai kapan aku harus memerangi mereka? Apakah harus dihabisi semua, ya, penduduk-penduduk orang-orang Yahudi tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangilah mereka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, sampai mereka ini mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mengucapkan kalimat ini, terus lanjutkan, perangi mereka, habisi mereka. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat ini yang menjadi pegangan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau terus, ya, bergegas, semangat untuk memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia menjelaskan, la wuzinat biha as-samawati wal ard la rajahat bis samawati wal ard. Jadi kalau kalimat syahadat ini, ikhwas sekalian, ditimbang, ya, dua kalimat syahadat ini ditimbang dengan langit dan bumi seisinya, itu lebih berat dua kalimat syahadat. Bayangkan, ya. Antum lihat, perhatikan, ya, langit seisinya dan juga bumi seisinya, itu ketika ditimbang, ya, itu masih berat kalimat syahadat. Menunjukkan apa? Kalimat tauhid itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata beliau, jadi setelah mereka ini mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak boleh kamu perang. Berhenti sampai di situ, ya. Fa innahum la yuqatiluna mana'u dima'ahum, ya. Jadi ketika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak boleh kalian tumpahkan darah-darah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Ketika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak boleh kalian rampas harta-harta mereka, ya. Jadi ini yang dicari seperti itu dalam peperangan, bukan mencari ghanimah, harta rampasan perang, bukan. Tapi benar-benar untuk li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, jadi mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, laisat mujarradul lafzi, bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan saja, ya. Karena banyak orang yang mengucapkan, yang penting kan sudah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah diwaca ping 100 ping 1000, kemudian dia otomatis akan masuk surga. Ini kan pemahaman orang awam seperti itu. Jadi maksud daripada la ilaha illallah,
Kalau itu sebagai miftahul jannah, benar, betul. Ya. La ilaha illallah itu kunci masuk surga. Beliau menjelaskan, tetapi yang namanya kunci, ya, antum perhatikan kunci itu ada apanya? Ada giginya. Bisa enggak kunci itu kemudian kita buka di pintu yang itu adanya gemboknya, maka tidak akan bisa terbuka, ya. Kecuali kunci yang pakai ID card, nah beda lagi. Ya. Pakai ID card tinggal ditempel, itu bisa terbuka pintu. Tapi kunci di sini adalah kunci yang kita pahami, ya. Kunci yang memang digunakan untuk membuka pintu. Itu kan ada gigi-gigi. Nah, kalimat la ilaha illallah ini betul, ya, pintu, ya, masuk surga. Tapi kalau nggak ada giginya, tidak ada amal-amal soleh yang lainnya, maka tidak bisa dia untuk membuka pintu surga tersebut, ya. Lakin la budda min amal, maka kata beliau harus dia mengamalkan. Li'annal miftah yahtaju ila asnan, karena kunci ini butuh dengan ada gigi-giginya, ya, untuk bisa membuka gembok tersebut, ya. Inilah yang dimaksudkan bahwasanya tidak cukup kita ini berzikir la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali, tapi nggak paham. Yang lebih ironisnya lagi, la ilaha illallah sampai, ya, tengok kanan kiri, ya, sampai kesleo itu lahirnya, ya. Jadi ini jelas tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, ya. Sampai yang lebih parah lagi dengan zikir la ilaha illallah yang akhirnya di akhir ucapannya itu yang dibaca hanya hu aja. Karena saking kerasnya la ilaha illallah, akhirnya tidak ada ucapan la ilallah, hanya hu. Itu yang dilakukan orang-orang sufi. Dan yang lebih parah lagi juga sampai mereka ini kesurupan. Bayangkan, berzikir dengan zikir la ilaha illallah tapi mereka bisa kesurupan. Mereka sampai mengatakan hu saja. Ini batilnya sebuah amalan kalau tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya menginginkan kebaikan, mendapatkan zikir yang paling utama, miftahul jannah. Tapi mereka enggak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga salah di dalam mengamalkannya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walihada kana almunafiqun, oleh karenanya dahulu orang-orang munafik ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau engkau perhatikan, ya, jasadnya orang-orang munafik itu sangat menakjubkan, ya. Jadi jasad mereka itu seperti kokoh gitu. Kita melihat militer orang-orang kafir, ya. Militer orang-orang kufar itu seperti itu, seperti benteng yang kokoh, ya. Badannya, posturnya tinggi, tegak, lurus, dan sangat kekal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang munafik seperti itu. Seolah-olah sangat menakjubkan, ya. Dan bisa menjadikan ngeper gitu, ya. Kaum muslimin itu bisa menjadikan dia kenduh, yang tadinya semangat untuk memerangi orang munafik, tapi melihat postur tubuhnya orang munafik seperti itu, besar, gagah, akhirnya menjadi yang ngeper. Itu yang sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, ya. Sehingga, ya, melihat kondisi orang-orang munafik dengan seperti ini, ya, ya'tuna li Rasulullah SAW yaqulun, kemudian mereka pun mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Nabi SAW, nasyhadu innaka la Rasulullah, ya. Kata orang-orang munafik, kami ini bersaksi bahwa engkau ini adalah utusan Allah, wahai Muhammad. Itu penegasan dari orang-orang munafik. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu ya'lamu innaka la rasul, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Maha tahu engkau itu adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksikan orang-orang munafik itu adalah orang-orang pendusta, ya. Jadi mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik seperti ini? Mereka menyembunyikan, ya, kekufuran dan menampakkan keislaman, ya. Nifak itu artinya seperti itu. Dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Apakah orang-orang munafik yang
perang bersama Nabi dan orang-orang munafik yang sholat bersama Nabi, apakah Nabi perang? Kemudian ketika orang munafik yang mereka itu membangun masjid, namanya masjid apa? Masjid Dirar, ya, masjid Dirar, masjid tandingan yang dibangun orang-orang munafik untuk menandingi masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi langsung perangi mereka? Tidak. Kenapa? Karena Nabi paham bahwasanya yang menjadi hukum dalam Islam itu secara zahir. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya sudah, dia anggapnya muslim. Adapun nanti kekufurannya, ya, di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu, ya, di dalam menghukumi seseorang kita nahkumu bidhahiri, tidak menghukumi dalam hatinya karena itu perkara gaib. Kemudian walamma mana'az zakah, dan juga ketika orang-orang munafik, mereka pun juga tidak membayar, menunaikan zakat ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan hanya munafik tapi sebagian, ya, besar orang-orang yang tadinya itu, ya, menunaikan zakat di masa Nabi, kemudian Nabi meninggal dunia pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, liqitalihim, maka ista'anda Abu Bakar Siddiq itu menyiapkan untuk memerangi mereka, orang-orang yang tidak membayar zakat. Takallama ma'ahu man takallama min sahabat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah, berunding. Ini bagaimana solusinya? Setelah Nabi wafat, mereka tidak mau menunaikan zakat, tidak mau bayar zakat. Wa qalu kaifa nuqatilu. Ada sebagian sahabat itu memberikan masukan kepada sahabat Abu Bakar, bagaimana lalu kita habisi mereka, enggak mau bayar zakat setelah wafatnya Nabi, ya. Kemudian wahum yaquluna la ilaha illallah, ya, tapi mereka pun mengucapkan la ilaha illallah, kan masalah besar. Qala radhiyallahu an wallahu la aqtulanna min firaqi bainas shalah waz zakat. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq terus dengan tekad yang kuat, bismillah, akan aku bunuh, akan aku habisi mereka yang tidak mengerjakan sholat dan tidak menunaikan zakat, ya. Az-zakat di sini artinya hakul mal, zakat mal, ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud dengan bihaqqiha. Hak Islam itu dalam masalah harta maksudnya adalah zakat mal. Faqatalahum radhiyallahu anhu. Maka sahabat Abu Bakar pun memerangi mereka, ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat mal. Ala dzalika wa antasarallahu walhamdulillah, ya. Allah Subhanahu wa taala pun menolongnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka memberantas orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Walhasil, ya, kesimpulannya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annahu laisa kullu man qala la ilaha illallah fa innahu yamna'u dima'ahu wa maluhu. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bukan berarti terhalangi dari harta dan darahnya, artinya terjaga dari harta dan darah, tidak. Walakin la budda min haq, tetapi ada hak-haknya, ila bihaqqil Islam. Karena kalau ini tidak diamalkan maka akan terjadi kontradiktif yang besar. Ketika Nabi mengatakan kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak boleh diperangi, kemudian tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Sementara kan sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan memerangi mereka. Beliau mengamalkan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali itu ada hak Islam, yaitu untuk masalah harta, ya. Masalah harta yang dimaksudkan sampai mereka itu tidak mau bayar zakat baru boleh diperangi orang-orang yang mereka ini, ya, mutamarridun, ya, berpaling daripada mengerjakan hak-hak Islam sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sebagian para ulama mereka mengatakan law anna qarya minal qura. Ini beliau memberikan permisalan, andaikan ada suatu desa, kampung, dari kampung-kampung yang ada, tarakul adzan wal iqamah,
mereka ini tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. Apa yang harus dilakukan? Ya. Fa innahum la yukaffiruna walakin yuqatiluna wa tustabah dima'um hatta yu'adzanu wa yuqimu. Kata Syekh Utsaimin, beliau menukil kalamnya para ulama, kalau ada suatu kampung, di situ sudah tidak ada dikumandangkan adzan, tidak ada sholat, tidak ada iqamah, maka kata beliau la yukaffiruna, mereka tidak artinya tidak langsung dikeluarkan dari Islam, tetapi yuqatiluna, mereka itu harus dibunuh dan disuruh untuk bertobat mereka, ya. Dan juga diperbolehkan untuk menumpahkan darah-darah mereka dan mengambil harta-harta mereka. Tapi perkara ini tidak bisa kita amalkan. Kalau antum misalkan ya pas ke daerah pegunungan gitu, nggak mendengar ya, kalau tidak ada adzan iqamah dalam satu kampung, kita perangi, nggak bisa seperti itu. Ini ada ilmunya seperti ini ya. Jadi sekali lagi dalam masalah ini, maka ketika ada suatu kampung yang tidak dikumandangkan adzan dan iqamah, maka dibunuh mereka dan juga diperbolehkan untuk menumpahkan darah serta untuk untuk mengambil harta-harta mereka. Ma'annal adzan wal iqamah laisa min arkanil Islam. Padahal adzan dan iqamah ini masuk enggak dalam kategori rukun Islam? Enggak masuk. Tapi kata beliau menukil dari kalamnya para ulama, kalau tidak ada adzan iqamah boleh diserang, boleh dihabisi suatu kampung tersebut. Padahal ini bukan termasuk daripada rukun Islam. Qalu walau taraqus salatul Aid mathalan ma anna salatul Aid laisa minal al-fara'idul khams, ya. Bahkan para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, itulah yang dimaksud dengan hak Islam. Hak Islam itu diantaranya adzan dan iqamah, itu hak Islam, yaitu mengamalkan hadis Nabi. Kemudian para ulama mengatakan walau taraku sholatul Id, ya, meskipun mereka ini meninggalkan sholat Id, padahal sholat Id kan bukan fardu, bukan sholat fardu yang 5, ya. Lau taraku sholatul Id wajib qitaluh. Ini beliau menukil dari kalamnya para ulama. Kalau suatu kampung ini tidak menyegerakan, tidak menyelenggarakan sholat Id, bunuhlah mereka. Padahal sholat Id ini bukan juga sholat fardu, ya, bukan sholat fardu. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi hak Islam itu diantaranya tadi mendirikan, ya, dikumandangkan adzan, iqamah. Kemudian hak Islam di situ ada syiar pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ma'ana sholat Id fardu kifayah au sunnah. Bahwasanya kita tahu bahwa sholat Id itu adalah hukumnya fardu kifayah atau sunnah sebagian para ulama. Ya, inilah maksud daripada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bihaqqil Islam. Kemudian di dalam hadits ini, ya, beliau ingin menjelaskan sebagai dalil bahwasanya annahu yajuzul lil insan an yaqula af'alana kadza fil mustaqbal. Boleh kita ini mengucapkan aku akan melakukan ini esok hari. Besok saya akan melakukan ini. Besok saya akan berangkat ke sekolah misalnya. Besok saya akan berangkat ke kantor, ke sawah dan sebagainya. Wa illam yaqul insyaallah, meskipun dia itu tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian beliau menjelaskan akan tetapi ya wajib harus dia membedakan antara orang yang mengucapkan pada dirinya sendiri dengan orang lain. Kalau misalkan antum mengatakan saya besok akan ini dan itu, kan tidak mengucapkan insya Allah, tidak apa-apa. Besok saya ingin berangkat kerja, besok saya akan safar, besok saya akan melakukan ini dan itu boleh tanpa insya Allah. Tapi kalau kita ini punya janji dengan orang lain, ya, yang mana itu ada dua pihak, ya, dengan orang lain, maka diucapkan insya Allah. Kata beliau, ya, orang yang mengucapkan pada dirinya sendiri saya akan melakukan ini dan itu, enggak apa-apa, tidak mengucapkan insya Allah. Tapi ketika dia sudah berkaitan dengan masyiah, ya, muqayyad dengan masyiah, apalagi itu ada janji dengan orang lain, kata Allah dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan.
Janganlah dia itu mengucapkan sesuatu untuk besok yang akan ia lakukan kecuali illa an yasha Allah, kecuali dia mengucapkan jika Allah menghendaki, ya. Jadi intinya kita harus bisa membedakan kalimat insya Allah untuk dirinya sendiri ataupun dia itu mengucapkan dengan orang lain. Dia mengucapkan langsung seakan melakukan ini tapi diucapkan kepada orang lain, ya. Walihada qala ba'dul Arab, ya. Oleh karenanya masih berkaitan dengan hadis ini, ya. Orang-orang Arab Badui, ya. Jadi ini sedikit kurang agak nyambung, ya, tapi ini pembahasan memang hadis beruntut gitu, ya. Jadi sebagian orang Arab itu artinya orang Badui. Jadi orang Badui ini dia ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, padahal dia nggak belajar. Badui itu jauh dari peradaban. Dia akan mengatakan fa ajaba ahaduhum al-atharu yadulu alal masir. Bekas ataupun efek ataupun pengaruh dari sesuatu itu pasti ada yang menjalankan. Maksudnya adanya matahari, perputaran rotasi bulan matahari itu pasti ada yang menjalankan. Wal bi'rah tadulu alal ba'id. Dan yang mengadakan, ya, onta itu menunjukkan di situ pasti ada yang menguasai ataupun yang mengurusi daripada seekor unta. Was-sama'u datul abraj, dan langit itu memiliki gugusan bintang-bintang yang ada. Ini menunjukkan bahwasannya sekali lagi tentang dalil tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dijelaskan oleh beliau karena beliau ingin menjelaskan secara mendetail tentang hadis ini. Intinya bahwasannya kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid tadi, dengan tanda-tanda yang ada. Sebagaimana orang Badui dia mudah menjawab siapa, di mana Allah, siapa Tuhanmu, maka dia mengatakan yang memiliki gugusan bintang-bintang yang ada di langit atau yang mengurusi alam semesta. Ini secara naluri ataupun secara akal yang dimiliki oleh orang Arab Badui seperti itu, ya. Taib, ini yang bisa sampaikan, mungkin kita lanjut insyaallah ba'da adzan. Kita ingin menyampaikan ada beberapa fawaidnya. Ada faedah yang kita sampaikan hadis tadi. Yang pertama adalah dhuhur ayati min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya tentang nubuwah, tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Di antara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau ini meludahi, ya. Jadi air lidahnya menimpa mengenai pada mata sahabat Ali bin Abi Thalib, itu langsung sembuh seketika. Dan ini tidak bisa kita praktekkan, tidak bisa kita ikuti karena itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai min alamatin nubuwah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yaftahullahu ala yadi, semoga Allah memenangkan peperangan ini melalui perantaran, ya, perantaran dari tangan ataupun dari jiwa. Maka yang dimaksudkan di sini adalah wahya khabaru ghaibi, ya. Jadi ini kabar tentang perkara-perkara gaib. Karena kan sahabat Ali belum berangkat perang, tapi Nabi sudah mengatakan yaftahullahu alaih, Allah akan memenangkan perang ini melalui perantaran. Jadi sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perang ini akan dimenangkan kaum muslimin. Perang ini akan dimenangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini yang kedua, ya. Dan kata para ulama wa amada lika fatahallahu ali yadayhi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala benar memenangkan perang Khaibar ini melalui perantara sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara faedah hadis yang bisa kita ambil pelajaran adalah annahu yambagi nasbur rayah fil jihad. Jadi seyogyanya ada penanda ketika ingin jihad itu ada rayah. Jadi seperti bendera tadi, ya. Bendera yang berwarna hitam dengan kalimat tauhid
itu namanya ar-rayah ataupun al-alam, ya, sebagai penanda, dan itu hanya boleh, ya, dipakai ataupun boleh, ya, dipegang oleh al-qaid, oleh komando, ya, komando besar, panglima besar dalam perang. Kemudian kata beliau, ya, wa an yuj'ala likulli qaum riwayah muayyanah ya'rifuna biha kama sabaqatul isyarah. Dan rayah ini, ya, tanda dalam peperangan ini supaya pasukannya tahu, oh ini panglimanya ke sana, berarti dia akan mengikuti. Panglimanya terus maju, berarti dia akan maju. Panglimanya misalkan mundur sedikit, kemudian langsung menyerbu ke depan, dia akan mengikuti. Itu fungsi daripada ar-rayah ataupun bendera. Kemudian di antara faedah hadis yang bisa kita ambil pelajaran adalah taharril insanil khair as-sabaq. Ya, hendaknya kita ini untuk fastabiqul khairat. Kita bersegera melakukan kebaikan. Karena ini bab yang terakhir. Hadis yang ke-8 tentang bab al-mubadarah bil khairat. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Jadi ada 8 hadis, ini hadis yang terakhir. Karena besok masuk ke bab yang ke-10 tentang bab mujahadah. Ini faedah hadis, ya. Faedah hadis yang terakhir, bersegera untuk melakukan kebaikan, ya. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit, ya, maka beliau pun tidak mengelak, saya sedang sakit, mengeluh pada Nabi sedang sakit, dikasihkan kepada yang lain, tidak. Tapi sahabat Ali bergegas, kemudian menghampiri Nabi SAW, dan Nabi meludahi, ya, menyembuhkan tadi, ya, kesembuhan pada matanya sahabat Ali bin Abi Thalib, maka dia pun atas izin Allah pun bisa sembuh. Kemudian di antara faedah hadis yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya annal insan kan yu'ta syai' min ghairi an yukhtara lahu ala bali. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tanpa ia sadari. Artinya tanpa dia prediksi, ya. Jadi istilahnya bukan intuisi. Intuisi itu seseorang yang dia berbicara di dalam hatinya, saya sepertinya akan ini dan itu, ya. Tapi ini benar-benar di luar dugaan, di luar intuisi yang dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak punya prediksi, tidak punya, ya, sesuatu yang ada dalam hatinya akan mendapatkan bendera ini dari Nabi SAW. Ya, jadi di luar nalar, di luar dugaan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa annahu yahrumu man kana mutawaqqi'an an yunalahu hadas syai'. Dan bisa jadi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ini, ya, sedang mengalami rasa sakit di matanya, maka bisa jadi itu sebagai penghalang, ya. Penghalang, saya sakit, nggak mungkin saya akan bisa berangkat, ya, jihad fisabilillah. Dan terkadang bisa menimpa pada diri kita, misalkan, ya, kita ini sedang, ya, sakit, atau kita memang misalkan sedang banyak utang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah misalkan. Karena di luar, ya, dugaan kita kan nggak mungkin, banyak utang, banyak kebutuhan, masa Allah saya akan berangkat ke tanah suci misalkan, ya. Ini sama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, gak ada pikiran sama sekali akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Nabi SAW tentang ar-rayah. Dan orang yang sedang sakit sama dengan orang yang sedang banyak kebutuhan, sedang banyak utang, kan dia gak akan berpikir ke sana untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi kondisinya yang dialami sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, dalam kondisi yang sakit di mata beliau, wala adunu annahu yakhthur bi bali. Beliau tidak sama sekali tidak pernah, ya, terbetik dalam hatinya akan mendapatkan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, secara spontan tiba-tiba memanggil sahabat untuk memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya ketika para sahabat pun menyampaikan dia sedang sakit, maka Nabi meludahinya di matanya, dan akhirnya beliau pun sembuh seketika tanpa ada bekas rasa sakit sedikit pun. Ya, inilah keutamaan apa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita disuruh melakukan kebaikan, bisa jadi, ya, kita ini sedang nggak enak badan, bisa jadi, ya, uang kita pas-pasan, tapi kalau itu suatu kebaikan,
Allah akan berikan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Ini semuanya kembali kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal dengan sepenuhnya. Dan bisa jadi ya, kita ini mungkin diuji oleh Allah dengan sesuatu ya. Jadi diuji dengan ekonomi, diuji dengan penyakit, diuji dengan keluarga. Tapi di balik itu Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan membangkitkan ekonomi kita. Itu bisa jadi seperti itu. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia sedang sakit secara naluri, akal nggak mungkin dia akan perang, apalagi menjadi panglima besar. Tapi dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan sahabat Ali ini sebagai panglima besar, diuji dengan rasa sakit tapi dia punya semangat besar. Ya, apa yang disampaikan Nabi SAW, akhirnya beliau pun mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan Nabi sampai mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Apabila engkau ini bisa memberikan hidayah seseorang melalui dengan perantara, ya, misalkan kita ajak keluarga kita, ajak kerabat kita, saudara kita, tetangga kita ke majelis ilmu, kemudian ia nyaman dengan kajian, akhirnya dia sadar, oh ternyata seperti ini Islam. Akhirnya dia terbuka pintu hatinya mendapatkan hidayah. Nah, ini adalah sesuatu yang paling besar, lebih baik daripada onta merah. Karena onta merah ini di masa Nabi kendaraan yang paling mewah. Ya. Jadi lebih baik daripada itu kita mengajak orang lain menghadiri majelis ilmu. Ya. Kita sampaikan di sini ada kajian, atau di media sosial kita sampaikan broadcast ataupun ya postingan-postingan yang benar-benar sangat bermanfaat. Akhirnya orang membaca, dia terbuka hatinya dan bisa menerima hidayah. Maka ini lebih baik daripada onta merah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kemudian ia mengikutinya, maka baginya kebaikan yang sama. La yanqusu min ujurihim syai'ah. Tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya tadi melalui perantara kita tadi. Makanya inilah dakwah ya. Jadi dakwah ini bukan kita ceramah, kita nasihati, justru dakwah dengan cara seperti ini. Kita ajak orang lain ya. Ketika ada masalah dengan ekonomi keluarganya, coba kita ajak ya ke majelis ilmu atau kita nasihati, kemudian ia bisa mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik yang antum dapatkan daripada onta merah. Dan pahala yang dia lakukan setelah mendapatkan hidayah pun jika antum mendapatkan pahala yang sama tanpa adanya pengurangan sedikit pun dari orang-orang yang kita ajak untuk hijrah seperti itu. Demikian jemaah yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hadis ini Masya Allah ya, artinya sangat panjang lebar, yang dijelaskan oleh beliau menunjukkan bahwa ilmunya para ulama itu sangat luas. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, insyaallah sudah mafhum. Jadi tidak ada iskal, tidak ada sesuatu yang mungkin antum bertanya-tanya, menunjukkan faham materi yang kita sampaikan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.